terutama kuntilanak, pocong. Masih sejenis bangsa ular tetap. Oh, ada yang menghadang. Ya, babi. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Kembali lagi bersama kita ya, tim Explore ya. Nah, kebetulan ini kita masih berada di wilayah Garut ya. Kita di sini masih ajang menelusuri masih penelusuran di area perkebunan juga ya. Nah, nanti malam kita akan coba untuk naik ke bagian atas ya. Bagian atas di situ ada apa gitu ya. Soalnya banyak cerita dari sebagian masyarakat ya yang berkebun di sini. Kalau ini sebenarnya ini jalan ya. Dari ini sering ke atas ini jalan untuk pulang pergi para petani kebun ya. Ke kebunnya ini jalannya di sebelah sini, jadi ke atas ini bukit, naik bukit ya. Jadi kayak mendaki juga ya. Nah, disinilah ada cerita dari masyarakat yang suka pulang pergi lewat jalur sini. Terkadang suka ada banyak gangguan ya. Dari mulai entah itu sakit kepala ataupun badannya berat ya, ataupun gimana. Nah, di kemungkinan menurut warga sekitar katanya jalan yang dari sini ke bagian ke atas itu agak mistis ya, agak mistis. Nah, di sini kita akan membuka mitos untuk jalur perkebunan di sebelah sini. Apakah di jalur untuk keluar masuk warga berkebun di atas ini ada apa ya begitu ya. Entah itu sosok-sosok makhluk-makhluk yang terkasar seperti apa ya. Dan insya Allah kalau nanti malam kita sehat dan cuaca juga bagus, insya Allah nanti malam kita akan turun untuk menelusuri jalur yang ke atasnya juga. Nah, kebetulan di atas juga banyak perkebunan juga kayaknya, soalnya ini jalur keluar masuk warga juga ya. Nah, dan kalau katanya juga sering juga warga melihat kalau misalkan biasanya kan di sini kalau warga pulang dari kebun biasanya batas waktunya sampai jam 3 atau jam 4. Nah kebetulan ada beberapa warga yang telat pulang dari kebun, terkadang dari jalur atas ini suka melihat seekor B2 ya, atau babi ya. Nah entah itu babi dohir ataupun babi jelmaan jin ataupun makhluk-makhluk tak kasat mata juga ya. Karena kita juga belum tahu, karena kita baru hari ini sore ini kita untuk coba cross check dulu ya, untuk lihat medannya dan sedikit bercerita juga di bagian sini juga ada apa. Nah, dan itu dan yang anehnya juga warga juga melihat seekor babi itu beda daripada yang lain ya. Kan kalau misalkan babi kampung itu kan warnanya hitam ya, hitam. Nah, kalau ini yang suka dilihat warga katanya warnanya putih atau agak kemerah-merahan gitu ya. Jadi kalau ini mah kalau babi dohir itu kayak yang suka disembeli yang di luar ya, yang di luar negeri ya, warna-warna seperti itu ya. Tapi kita juga gak bisa memastikan karena kita belum tahu ya. Kita akan coba sedikit ke bagian atasnya juga ya. Langsung ikutin aja terus kawan ya. Nah, ini kita akan coba lanjut ke bagian atas. Kita akan coba lihat untuk sebagian ke atasnya juga ya. Kayaknya ini kalau misalkan kita naik ke atas terus, kayaknya ini lumayan jauh kayaknya ya. Karena saya juga ini baru kesini ya. Saya juga ini baru naik ke sini. Jadi kita akan coba berusaha untuk naik ke atas ya. Kita akan lihat-lihat medan-medan sedikit di atasnya juga ya. Nah, di sini juga kawan ya. Terkadang warga juga di sini suka sering melihat sosok kakek-kakek ya. Entah itu kakek-kakek biasa ataupun kakek-kakek jelmaan dari makhluk tak kasat mata juga ya, karena kita juga belum tahu ya. Karena kenapa masyarakat berpikiran seperti itu? Jadi ketika orang yang pulang dari kebun ke sorean ya, jam 5 atau misalkan setengah 6 mau maghrib, terkadang suka lihat. Jadi kenapa warga penasaran atau misalkan pemikirannya langsung positif ke makhluk tersebut atau jelmaan kakek tersebut, karena setiap kalau misalkan kalau kata bahasa Indonesia itu kalau kebetulan melihat dia melintas. Karena menurut warga kalau misalkan ada kakek melintas
ketika ditanya itu nggak jawab ya. Kan kalau di sini kalau orang berkebun kan sama petani lagi kan suka nyapa. Nah ini ketika disapa sama petani yang lain, dia agak jawab, jadi jalan aja ke dalam gitu, ke dalam perkebunan yang agak rimbun gitu lah. Itu juga warga juga penasaran ya, ini apakah kakek betul apa gimana. Tapi pas sama warga langsung dilihat ke bagian dalam, ternyata di dalam itu bukan kebun ya, jadi kayak kebun terbengkalai gitu ya. Nah disitulah mulai berpikiran positif ya. Tapi kita juga di sini nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu jelema anjeun ataupun dohir juga ya. Bisa aja kan, namanya juga di kebun ya, pasti kalau misalkan ada orang gila atau apa kan bisa aja kan seperti itu. Tapi kita belum bisa memastikan juga karena kita belum lihat belum ngecek. Nanti malam juga ini kita baru ngecek siang hijau doang ya. Kita akan coba nanti malam kita buka apakah itu di situ ada ataupun tidak ya, biar nggak terjadi simpang siur ataupun omongan-omongan di luar dugaan masyarakat. Jadi biar sama masyarakat juga biar gak takut juga ataupun ini juga ya. Ngebuat medannya seperti ini kawan ya, buat medan yang nanti malam dilaluin. Ini berbatu jadi kayak kita naik gunung ya. Nah sebelah ke atas, nanti di sebelah sini juga ada pohon bambu juga, dan sini auranya lumayan juga ya, agak berat juga. Saya juga agak mengap dan agak pusing juga ya, kan ini auranya sangat lumayan agak berat juga ya. Ini udah sore sebetulnya biasanya kalau misalkan di perkampungan ya, kalau sore jam segini di perkebunan seperti ini termasuknya hutan ya. Ini kita di bawah hutan ya, bawah hutan, ini terpecah hutan. Kalau warga biasanya kalau pulang paling telat jam 3 ya ataupun jam 4. Nah kini kita berani masuk, ini udah gak ada warga yang pulang ya. Jarang kayaknya, soalnya ini udah sore, tambah lagi cuaca kan ini agak mendung, agak gerimis juga ya. Jadi kayaknya jarang warga untuk pulang ke sorean ya. Ini kita coba naik lagi ke atas. Ini kayaknya kalau dulu ya, ini kayaknya masuk motor ya, kayaknya kayak ada jalur bekas motor ya. Nah di bagian bawahnya ada batu ya, ya kayak gak mungkin. Nah seperti ini, sangat berat sekali kawan. Saya lihat ini di bagian atas saya kiri kanan rimbun, sebelah sini pohon bambu, sebelah ini rerumputan tinggi-tinggi. Nah bisa dilihat. Nah ini sama saya pribadi jam segini aja, ini kemungkinan di atas kayaknya masih ada warga yang melintas mau pulang. Seperti misalnya ini masih belum lewat dari jam 4 ya, baru setengah 4, pasti masih ada. Tapi untuk saya pribadi baru jam segini di sini udah kuat banget ya. Jadi gimana ya, jadi kayak kerasa panas ya, padahal ini cuaca mendung dan gerimis juga ya, agak gerimis, cuman nggak terlalu tebal juga gerimisnya ya, tapi gerah juga ya. Ini padahal pasti dingin. Biasanya nih ini ada aura-aura yang berat biasa di sini ya. Nah ya kawan, maaf ya baru terjadi sementara karena kerjaan asar ya. Nah kita lanjut lagi ya. Nah ini seperti ini kakak ya, ini medannya seperti ini. Nah ini kita udah di atas. Ini kebun nggak dikelola ya, jadi memang rumput-rumput tinggi, dan di bawah juga ada aliran sungai juga ya, bisa lihat ya. Nah konten ini lagi saya sedikit cerita lagi ya, dan katanya juga di sini juga terkadang saya juga suka heran ya, daerah sini kebanyakannya mayoritasnya ular kawannya ya. Soalnya setiap dengar cerita dari warga, kalau misalkan mau lewat jalur manapun ya, itu pasti ketemunya ular dan ular lagi ya. Dan kita juga nggak tahu ya, apa di sebelah sini ular dohir ataupun ular jelmaan dari jin ataupun makhluk kasat mata, kita juga nggak tahu ya. Tapi kebanyakannya kalau di daerah Garut itu mayoritasnya ular ya, karena warga juga sering menemukan ular-ular macam-macam juga ya. Ini masih mayoritasnya ular juga. Nah di bagian atasnya juga di sana ada pohon bambu juga, dan saya ini udah ada di atas batu juga, ini juga ada batu. Nah di bagian dalam ini, di balik pohon pisang ini ada sebuah batu, jadi ada tumpukan batu besar, ada 2 ya. Nah kalau lihat dengan saya pribadi ya, dilihat biasa normal gini. Ini kalau bukan aura ini juga ya, aura merindingnya kerasa banget ya. Jadi untuk aura merindingnya kerasa banget. Nah ya, ini baru udah asar ya, atau setengah 4 ya.
ini udah cukup lumayan juga auranya juga. Nah, kita akan coba lanjut ke naik ke sebelah sana ya. Untuk auranya ini beda ya kawannya ya, untuk auranya juga beda. Jadi untuk auranya juga beda soalnya semenjak saya melakukan explore seperti ini, jadi alhamdulillah saya ini udah bisa membedakan ya. Ini saya udah bisa membedakan mana apa yang negatif ataupun positif ya. Karena jadi ketika kita masuk ke suatu tempat ya, misalkan tempatnya biasa-biasa adem, itu kitanya itu enak ya. Jadi kitanya adem, bawanya pingin diam, pingin duduk. Nah, kalau ketika kita datang ke suatu tempat yang auranya negatif ataupun ini ya yang auranya jelek ya, atau auranya jelek, itu kita itu apa, merinding ataupun rasa takut itu mulai timbul ya. Terus dari ke badan juga agak ada ngefeknya juga ya, dari mulai sakit kepala ataupun ngap ya, ngap. Soalnya yang biasanya ya makhluk-makhluk seperti itu yang pertama diserang itu bagian lambung ya, lambung, kalau enggak paling intinya itu jantung ya, jadi dada ya. Jadi ketika saya masuk sini, ini auranya sangat lumayan juga, dan saya juga sangat merinding juga ya. Nah, dan kita juga ya bisa lihat di sebelah sini juga itu ada batu-batu. Nah, ini juga ya kita enggak lama-lama juga, soalnya ini untuk kita bukan nggak mau lanjut ke atas ya, karena ini cuacanya udah mulai mau turun hujan juga ya, bisa dilihat ini udah mau turun hujan. Dan mudah-mudahan juga ya untuk nanti malam kalau cuacanya bagus, kitanya sehat, babenya sehat ya, semuanya sehat, insya Allah kita turun ke lokasi ini. Kita akan buktikan, kita akan buka di mitosnya di sini apakah betul ada sesosok makhluk tersebut yang diceritakan oleh warga tersebut. Nah, kita di sini akan buka ya, untuk dibukanya nanti malam kita akan buka. Dan buat teman-teman jangan lupa stay terus di channel kami ya, jangan lupa like and comment dan subscribe ya, jangan lupa nyalakan loncengnya biar update terbaru kita kalian tahu ya. Sebenarnya terima kasih banyak teman ya. Maaf kata kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan video siang di area ini ya. Ini mana ya, ginilah lokasi sekarang kita ini lagi kondisinya lagi kurang cerah ya, banyak kabut sehingga penerangan harus ditambah dengan senter ya. Dan selain dari kabut juga untuk malam ini ya ada hujan rintik-rintik ya. Saya nggak berharap hal yang jelek terjadi ya tentang sekarang, yang mudah-mudahan sekarang ini kita diberi keselamatan, karena tempat yang kita tuju ya lumayan areanya juga lumayan luas ya, dan juga udah survei langsung ke tempatnya, jadilah tanpa perlu berlama-lama ya. Sebentar lah ya, saya mohon doanya ya sebelumnya pada penonton semua, semoga kita dikasih keselamatan tanpa ada kurang apapun. Dan saya doakan yang menonton video kita kali ini semoga diberikan rezeki yang berkah ya Allah ya Alamin, serta umur yang bermanfaat ya. Kita samperin sebagai langsung aja ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pocong. Jadi udah ada penampakan, gak tahu nih apakah masuk ke mikrofon ya suara Pocong itu ya. Nah, suaranya sih kayak Kalau kabut-kabut begini
itu banyak mengundang makhluk halus turun. Oh, malam ini Beh, Ya. keadaan kita Keadaan ini ya. kabut begini, dia paling Coba, suka makhluk halus. Gak pakai baterai coba. Nah, inilah kondisi gak pakai baterai, agak blur ya gitu. Jadi kami memutuskan untuk pakai baterai ya, walaupun lumayan terang ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini gimana Beh keadaannya nih? Kalau cuaca begini, kebanyakan itu makhluk kasat mata pada turun. Oh, jamnya turunnya gitu. Ya, kabut, gerimis, Ya. wah, dia paling suka. Terutama kuntilanak, pocong. Pada turun gitu. Ya. Apalagi ini gerimis. Tapi itu Beh, benar yang ada sosok seperti tengkorak gitu di daerah area sini? Ini belum kelihatan, jadi Belum nggak kelihatan bisa kita nggak bisa dulu spekulasi Nggak bisa. ya, karena belum belum ada kelihatan. Kalau pocong sudah ada tadi situ. Naik lagi ke atas ya. Kecium nggak bau? Bau wangi. Nggak, sama saya sih nggak kecium. Kita mau kemana nih? Ini ada jalur, ini ada jalur. Kanan bagus ke kanan. Pohon bambu kali ya? Ya. Di depan kita kali nggak ada pohon bambu ya? Depan sini kok terus. Kurang. Kita coba dulu kita naik. Ini karena kan Kabut. kondisi malam kan beda dengan siang ya, ini kita kan nggak kelihatan nih karena kabut tebal nih. Iya, kabut tebal. Sama baterai juga nih kurang jauh. Nah ini pohon bambu nih. Tuh, baru kelihatan. Sini ada makhluk. Yang dekat batu itu. Ya. Itu yang ditungguinnya sama siapa tuh Beh, batu itu? Masih sejenis bangsa ular hitam. Masih di sini. Ya, hampir rata di sini nih. Oh. Ini banyak pada bahasa-bahasa ular gitu. Ya. Kita naik ke atas.
Di sini kakek-kakek juga ada nih. Kalau bisa naik aja dulu sedikit biar dapat tempat. Depan kita sudah ada babi. Oh, ada yang menghadang. Iya, babi. Itu johir atau itu siluman gitu, Beh? Siluman. Babi putih. Putih. Iya, kayak babi Cina, gendut babinya. Oh, kayak buat dipotong-potong gitu ya? Iya. Diternakin. Heeh. Dia menghadang terus dia. Enggak. Hah? Tadi dia pas mau turun, kita naik ke pergok, dia berbalik. Oh, Pas di sini dia dekat batu nih. ini ada pohon bambu nih di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini udah kayak naik gunung nih. Lumayan treknya menanjak ya. Dan tadi juga ada suara binatang gitu. Sebelah sana ada suara kayak suara monyet gitu ya. Alhamdulillah, dulu. Astagfirullahaladzim. Ampurannya nggak kelihatan, bukan nggak mau ngasih salam. Punten Nyi, kita dihadang Siapa, Beh? oleh siluman ular wanita. Tidak ada interaksi dari dia gitu. Dia menguasai batu besar di sini. Oh. Tapi tadi responnya gimana tuh, Beh? Mau nyari apa malam-malam ke sini? Oh, kata Di dia. sini nggak ada orang naik malam. Masih ada dia ini. Jadi dia sama Oh, buat nekat lah. Kalau Nyai nyerang saya terpaksa ngelawan. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan bangsa jin atau bangsa iblis. Allah. Kabur deh. itu, Beh, itu ada suara-suara, itu suara apa itu, Beh? Itu panggilan.
Hah? Panggilan. Panggilan suruh ke atas. Panggilan bangsa makhluk-makhluk ini. Oh, jadi mereka itu Nih, di tempatnya. manggil kawan yang lain gitu. Ya, Supaya datang ke sini hadir. nih. Oh, Di dia sini di tadi. sini. Dia duduk tadi sini. Ngadep ke bawah. Jadi di sini lingkar, kepalanya di sini. Menjulur ke bawah gitu. Dia njulur ke bawah. Jadi siluman ularnya di sini tadi pemirsa. Nah, di sini kepalanya, di sini badannya. Ya Rijal Goib, Ahlil Goib, ya sahibul wilayah tempat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya siluman ular, kita terus menanjak pemirsa. Nah, gitu. Di bawah itu jurang. Ini di sebelah kiri kita ya. Ya, sini tadi penunggunya besar tinggi, penunggu pohon ini menghadang kita tidak boleh masuk ke sini. Itu ada apa tuh sebelah kanan tuh? Ya, Pasti ada sesuatu tuh. ada sesuatu. Dia melarang kita tuh masuk ke sini. Jadi yang menghadang kita itu sosok seperti apa tuh, Beh? Genderuwo nih. Beda deh. Iya, genderuwo. Sini masih diidentik. Kalong itu apa? Yang tetek besar tuh, kalong wewe. Oh, Kalong wewe juga ada di sini. iya, karena ada juga kebun bambu ya. Iya. Jadi masuknya kita menanjak terus ke sini. Dia bilang ngapain ke sini? Di sini matahari udah mau terbenam, orang sudah nggak ada di sini. Matahari di ufuk barat katanya sudah hilang, manusianya di sini, bangsa kamu tuh nggak ada yang nginjak di sini. Oh, jadi kita ya yang baru pertama ini ya mungkin ya, Iya, yang nginjak ini. maka di sini ada lihat kaki nih binatang. Maka dia dilarang kita masuk ke sana. Apa sebabnya? Ini ada tanda kayak kaki. Hah? Hah?
babi. Babi kan? Ini kaki babi ini. Coba di kamerain lah, Oh, biar lebih jelas. kaki Johir ya. Ya, Babi Johir gitu. tuh. Di sini di babi. Tuh. Naik ke atasnya dia. Ya. Jadi di sini masih banyak babi, maka ada siluman babi tadi. Karena ini udah masuk hutan kita nih. Ya, kita sudah masuk hutan. Hutannya kita nanjak lagi. Injek terus. Nah, kita lurus aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi salam. Kita berhadapan dengan macan nih. Depan kita nih. Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syadidil. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Alhamdulillah. Sebelum kita terjadi benturan dengan dia, Antisipasi dulu ya, Be. ya dia pergi. Tapi ada interaksi dari dia gitu gimana? Ada. Hah? Ada. Ada. Tadi dia posisinya di sini. Di sini. Di bawah pohon pisang Ya. itu. Kayaknya ada yang apa, Be? Alhamdulillah. Ada yang menyerang tiba-tiba ya. Saya tidak tahu ada yang duduk di sini. Oh, Habis mukul, lari dia. dia langsung lari. Karena kita kan ini Jadi agak fokus saya ke bawah. gelap juga ya. Udah siap-siap ya. Nah, dia di sini. Ngumpat gitu ya. Ya, duduk. Di atas batu itu. Ya. Tuh, di sini dia. Jadi saya maju, dia langsung plak mukul. Memang gitu ya resikonya ketika kita berjalan dalam kondisi agak gelap, kurang Ya, Rijal Gaib. juga ya. Kurang, Yang ada di wilayah ini, jadi lebih mungkin wujudkan melihat interaksi. sosok di depannya ketika fokusnya lagi ke jalan, kalau kita lagi jalan menanjak
diamuk begitu. Coba lagi, coba. Dengar itu. Kayak itu kayak meledek gitu. Iya itu. Saya ingin melihat kamu. Tunjukkan di kamera. Sujud. Jangan menyerang belakang aja gitu. Ini karena kondisi ini berat ya. Aduh. Maju bangsa makhluk yang ada di sini. Bangsa jin yang ada di sini. Hadapin aku. Hadapin. Hadapin aku. Hadapin. 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 Monggo. Pinten sewu. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Bayu Seta tidak pernah takut sama orang. Sama jin yang ada di sini pun. Hadapin aku. Hadapin aku. Monggo Sintan Kulire. Shit. Ini biang laknat ini nih. Laknat. Ini sudah campur tangan sama serdadu Jepang sama serdadu Belanda. Di sini gitu. Ya, dari sana maksud. Naik ke sini. Jangan takut. Jangan takut. Terima kasih ya. Jangan takut. Hah? Kau jangan takut. Apa ini? Nah, kita sekarang posisinya
Baterai gua mana baterai? Itu. Yuk, baterai. Ini. Memang nih, ini tempat memang luar. Ya, kita dipancing naik. Mereka menyergap dari sini penuh. Itu juga dari kampung, ada di kampung apa di sebelah itu? Di atas. Iya, di atas. Itu dari sana. Jadi sangat berat kita. Memang kita ini masuk ke area lebih dari hutan ya nih. Ya. Di atasnya nih. Maka kabut, saya sudah bilang kalau kabut ini mereka pasti turun. Kabut, cuaca mendung. Iya. Memang luar biasa sih. Bukan dari gunung, dari apa? Bukit ya. Ya, dari bukit sebelah sana. Saya nggak tahu, katanya yang jawara-jawara dari kampung sebelah juga ada yang kemari. Pada naik. Pada naik. Ngundang semua karena Ya, tadi kan yang tadi ada undangan itu. ada suara-suara Dari suara Tugu Belanda, yang Tugu Jepang itu yang di hutan itu juga naik. naik sekarang ke sini. Naik Tadi, semua tadi. makanya tadi kan nih karena kan ini Jadi perdukunan yang dari kampung sebelah, dari daerah sini semua Iya. gitu pada Nah, kesini semuanya karena ada undangan gitu. ya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Jadi kalau kabut begini, jadi permisal saya keluar kontrol, lepas kontrol saya, karena kalau tidak ya risiko saya dengan tim saya, pas saya harus menjaga diri saya gitu. Cuman agak lepas kontrol, jadi kalau ada kesalahan dari saya segi ucap atau apa, saya minta maaf kepada pemirsa. Dan pada hari ini, malam ini, saya rasa saya tidak bisa untuk melanjutkan karena kondisi saya sangat berat Ya, sekali. udah lemas berat. Ya, saya putuskan untuk sampai di sini dulu. Tolong, badan saya nggak kuat. Istirahat dulu. Di batu tuh duduk. Nah, jadi itulah teman-teman kondisi terkini kita ya. Jadi mohon maaf ya, saya cerita sedikit ya tentang selama ini kita melakukan penelusuran. Jadi ketika kita turunnya mulai mau menuju satu tempat ya, dan di tempat itu kan si penunggu aslinya itu pada ngundang-ngundang yang lain ya, pada ngundang-ngundang makhluk-makhluk yang lain di tempat yang mungkin masih berjaluran dengan mereka ya. Jadi tadi kan Babe lepas kontrol juga kan, karena apa kan itu sangat berat ya di area sini. Bahan ya udah ujangan ya, supaya kita jangan takut ya untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, dan kita teruskan lanjutkan ya ke tempat-tempat lain juga ya. Ya gitulah resikonya kita melakukan penelusuran, karena kita kan khususnya Babe kan berhadapannya bukan hanya makhluk johir ya gitu, tapi makhluk tak kasat mata juga pada turun ya untuk mengancam kita ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertahan sampai titik ini, dan saya mohon doanya juga, mohon doanya yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, terutama untuk Babe, semoga dia terus diberikan kesehatan dan diberikan juga keberkahan dalam rezeki, serta untuk kru kami semua, saya juga mohon doanya ya, semoga kita terjauh dari malapetaka. Mungkin untuk penelusuran kali ini saya cukupkan sekian, karena meninjau kondisi Babe yang udah lemas.
saya akhiri aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.